Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 211 sampai bab 215. Bab 211 dikirim ke pintu. Xiao Jin menyesal karena dia seharusnya tidak setuju untuk membiarkan Wu Yun meminum segelas anggur roh buah pada saat itu. Tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menjadi begitu kuat dan lepas kendali serta meminum semuanya dalam satu gerakan. Sekarang setelah berakhir seperti ini, rasanya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Wu Yun masih menyelamatkan nyawanya. Wu Yun melihat dirinya akan dimasukkan ke dalam mulut monyet menakutkan di alam dewa, dia hanya menunggu mulutnya terbuka dan tertutup, dan separuh kepalanya hilang. Dia menyerah begitu saja, tidak peduli dia bisa atau tidak, dia tetap harus berjuang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan seni bela dirinya, dan meninju wajah monyet besar berambut emas itu. Mengingat tingkat budidayanya, pukulan ini seperti memukul lempengan besi. Sebaliknya, lengannya mati rasa karena kekuatan guncangan balasan. Wu Yun diam-diam berpikir itu tidak baik dan dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Saat ini, seluruh kepalanya telah dimasukkan ke dalam mulut monyet besar itu. Dengarkan saja Wu Yun berteriak, jangan makan aku beracun. Keajaiban terjadi seketika. Monyet besar itu benar-benar berhenti bergerak, mengeluarkan Wu Yun dari mulutnya, lalu meletakkannya kembali di tanah, berjongkok, dan menatap Wu Yun dengan sepasang mata bulat besar. Kulit kepala Wu Yun mati rasa karena ditatap, tapi diam-diam dia juga senang, mungkinkah dia benar-benar takut padaku? Apakah kamu takut aku beracun? Monyet besar itu akhirnya berbicara, apakah kamu baru saja menggunakan teknik dewa bela diri Taisang? Wu Yun sedikit mengangguk, merasa sangat terkejut. Teknik dewa bela diri Taisang ini merupakan teknik yang diturunkan oleh dewa bela diri, hanya dia yang mengetahuinya sejak zaman dahulu. Bagaimana monyet ini bisa mengetahuinya? Maaf, aku seharusnya tidak melakukan ini padamu sekarang. Monyet besar berambut emas itu sebenarnya meminta maaf kepada Wu Yun. Adegan ini bukan hanya Wu Yun yang terpana, bahkan Xiao Jin dan ibunya pun benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Apakah kamu gila? Sebagai sebuah keluarga, mereka mengetahui sifat monyet besar ini lebih baik daripada siapapun, dan mereka bahkan tidak dapat meminta maaf kepadanya bahkan jika Kaisar Surga datang. Tapi kenapa? Aku melihat Xiao Jin melompat ke arah Wu Yun, menatap Wu Yun, dan kemudian ke ayahnya. Cakar kecilnya menggaruk otak monyet, dan wajah kecil itu tampak terkejut. Ini. Wu Yun berkata dengan bingung. Apakah seperti itu? Saya melihat ayah Xiao Jin mulai berbicara. Ternyata keluarga monyet berambut emas ini sebenarnya adalah keturunan dari binatang dewa purba yaitu monyet suci. Dan nenek moyang mereka pada awalnya hanyalah monster biasa yang relatif kuat. Itu adalah era Dewa Perang, kebetulan nenek moyang mereka terinspirasi oleh Dewa Perang, setelah itu garis keturunan mereka melonjak dan mereka mencapai status binatang dewa. Sejak saat itu, garis keturunan klan monyet langit suci mereka memiliki aturan seperti itu. Tidak peduli berapa tahun berlalu, setiap kali Anda bertemu dengan manusia yang mempraktikkan seni dewa bela diri tertinggi, Anda harus menjaga rasa hormat sepenuhnya. Para orc, apakah mereka Warcraft atau monster mitos, hal yang paling tabu adalah mewariskan keyakinan mereka. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Wu Yun, jangan katakan bahwa Wu Yun baru saja meminum anggur buah Qi Huangling yang telah mereka tunggu selama 500 tahun untuk diseduh. Sekalipun Anda melukai mereka, Anda tidak boleh menodai status seni dewa bela diri Taisang di dalam hati mereka. Wu Yun tiba-tiba menyadari hal ini, dan Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan mengangguk sambil mendengarkan. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah mereka adalah keturunan monyet suci.
Monyet suci ini tidaklah sederhana, meskipun mereka berasal dari garis keturunan binatang dewa yang kemudian dipromosikan. Tapi di antara semua binatang mitos, ia pasti berada di peringkat 10 besar. Yang kedua setelah Shenlong, Suzaku, Xuanwu, Qilin, dan binatang warisan kuno lainnya. Dan meskipun Xiao Jin dan keluarganya bukan termasuk dalam garis keturunan murni monyet suci, selama mereka digabungkan dengan garis keturunan binatang dewa, mereka pasti akan jauh lebih unggul dari semua monster. Wu Yun akhirnya merasa lega setelah mengetahui identitasnya dan mengetahui keselamatannya aman. Jika tidak, hari ini mungkin benar-benar bencana. Orang tua Xiao Jin dan seluruh benua selatan, kecuali pembangkit tenaga listrik teratas di kekuatan barat, mungkin tidak ada yang bisa melawan mereka. Tanpa diduga, Taisang Martial God Jue menyelamatkan nyawanya lagi. Pada saat ini, ketika Wu Yun santai, dia menemukan bahwa setelah meminum begitu banyak anggur buah, tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Ini adalah pertama kalinya dia dipromosikan ke alam bela diri bumi tingkat kelima. Ini benar-benar tidak terduga. Wu Yun yang telah membuka 8 meridian, dapat terus-menerus menerobos alam Shizong di alam bela diri bumi, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan obat yang terkandung dalam anggur roh buah Qihuang ini. Jika anggur buah ini diminum oleh beberapa pembudidaya alam bela diri bumi biasa, selama tubuh mereka dapat menanggungnya, mereka mungkin dapat meningkatkan budidaya mereka setidaknya ke 7 atau 8 tingkat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, dua sosok sedang berlari ke arah mereka. Ternyata itu adalah belalang sembah berbulu hitam dan lelaki tua lainnya yang mengejar Wu Yun. Hua Xingchen dan lelaki tua lainnya tidak ikut bersama mereka. Salah satu dari mereka berkata, saya merasakan Wu Yun ada di dekatnya. Belalang bulu hitam mengangguk dan berkata, ya, saya juga bisa merasakannya. Saat saya sampai di sini, saya sudah bisa merasakan jejak nafas yang tertinggal di tubuhnya. Keduanya mengikuti nafas dan berlari sepanjang jalan. Di atas rumput, otak monyet besar ayah Xiao Jin tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, apakah ada seseorang di sini? Apakah itu temanmu? Wu Yun mengerutkan kening, menebak bahwa orang barat itulah yang mengejarnya, dan bertanya, berapa tingkat kultivasi pihak lain dan berapa banyak orang di sana? 2. Alam Tianwu tingkat 8. Wu Yun tersenyum tipis, dia bisa menebak siapa kedua orang ini. Sembunyikan auramu dulu, jangan menakuti mereka. Tunggu sampai mereka datang dan bunuh mereka dulu. Ayah Xiao Jin mengangguk setuju, karena dia adalah musuh, dia tidak bisa melepaskannya. Kini Wu Yun bisa dikatakan memiliki keyakinan yang mutlak, keturunan dari dua kera suci yang setidaknya berada di alam dewa ada di sini, sehingga ia masih ketakutan. Belum lagi dua orang yang datang, meski 20 orang datang, saya khawatir mereka tidak akan berani bertindak sembarangan di sini. Alam transformasi menjadi dewa masih merupakan perkiraan terendah Wu Yun untuk dua monyet besar ini, dan level sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Menurut rencana Wu Yun, Xiao Jin dan keluarganya semuanya bersembunyi tanpa mengeluarkan nafas sedikit pun. Wu Yun, sebaliknya, berbaring di atas rumput dengan tangan dan kaki terbuka lebar, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, Black Feather Mantis akhirnya menemukan Wu Yun. Mereka awalnya datang dengan marah, tetapi setelah melihat Wu Yun untuk pertama kalinya, kemarahan mereka hilang dan mereka terlihat terkejut. Belalang sembah berbulu hitam menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, kamu, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa hanya dalam beberapa jam, kultivasimu telah mencapai tingkat kelima dari alam bela diri bumi? Orang tua lainnya juga tercengang, ini luar biasa. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Wu Yun beberapa kali, dia sangat terkejut. Sekilas anak ini seperti harta karun, selalu mampu menggali banyak hal luar biasa. Dari bakat yang ditunjukkan pada platform batu rumah Wu Huang di awal, hingga api suci yang kemudian menghancurkan Hua Xingchen.
Kemudian naga bumi ditambahkan, dan sekarang dia telah menembus seni bela diri bumi tingkat kelima hanya dalam beberapa jam. Perilaku seperti ini dapat dianggap sebagai peluang besar dan jenius jika diterapkan pada orang biasa. Tapi Wu Yun sebenarnya memiliki semua kelebihan dalam satu orang, bagaimana mungkin pemuda seperti itu tidak membuat mereka takut? Keduanya saling memandang dengan ketakutan di mata satu sama lain, tapi kemudian dengan cepat menentukan ide yang sama. Anak ini harus mati, dan membiarkannya tetap hidup akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Bab 212, Bunuh Hua Xingchen, aku akan melakukannya sendiri. Menghadapi keterkejutan mereka berdua, Wu Yun tersenyum tipis dan tidak menjawab seperti yang diharapkannya. Masih terbaring di rumput, dia bahkan tidak ingin melihat kedua orang ini. Belalang sembah berbulu hitam merendahkan suaranya lagi dan berkata, Wu Yun, kamu sangat berani, kamu sangat menghina di depan kami berdua. Saya tidak suka melihat orang sekarat lagi. Pernyataan Wu Yun yang meremehkan membuat dua belalang berbulu hitam yang pertama menyerah menjadi marah lagi. Meraung, Wu Yun, jangan ucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tidak peduli betapa berbakatnya Anda, tidak peduli berapa banyak harta langka yang Anda miliki, apa yang akan terjadi. Anda hanya berada di alam bela diri bumi tingkat kelima. Apakah menurut Anda kamu adalah lawan kami? Orang tua lainnya juga berkata, terakhir kali kami mengizinkan Anda melarikan diri karena kesalahan kami. Kali ini, kami harus meninggalkan Anda tanpa tempat untuk melarikan diri dan menyerahkan semua yang Anda miliki sesegera mungkin. Kamu adalah katak di dalam sumur. Wu Yun berdiri perlahan, masih terlihat tenang dan tenang. Kamu ingin mati. Belalang sembah berbulu hitam meraung dengan marah, memegang kedua garpu di tangannya, memamerkan budidayanya, dan bergegas menuju Wu Yun. Untuk mencegah Wu Yun melarikan diri, lelaki tua lainnya juga memblokir mundurnya Wu Yun dari arah lain. Menghadapi serangan sengit dari dua pembudidaya alam Tianwu tingkat 8, bahkan Wu Yun, yang kini telah dipromosikan ke alam bela diri bumi tingkat kelima, bukanlah tandingannya. Kedua pria belalang bulu hitam juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi mereka berani bersikap tidak bermoral. Di pegunungan yang dalam, mereka tidak pernah berpikir ada orang lain yang bisa menyelamatkan Wu Yun. Di mata mereka, Wu Yun sudah menjadi manusia fana, dan mereka bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana memperjuangkan benda-benda di cincin penyimpanannya, api suci dan naga bumi di tubuhnya setelah membunuh Wu Yun. Melihat senjata di tangan mereka berjarak kurang dari setengah meter dari Wu Yun masih tidak berniat menghindar. Ada sedikit keraguan di mata mereka berdua, tapi dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Mereka yakin Wu Yun pasti sudah menyerah sepenuhnya karena dia tahu dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat besar dan hampir menakutkan datang dari kejauhan. Kedua pria itu, Black Feather Mantis, langsung merasakan ketakutan. Ini adalah penindasan dari lubuk jiwa, penghancuran mutlak dalam hal kultivasi. Mereka segera memahami bahwa pria kuat yang sangat menakutkan sedang mendekat. Keduanya saling memandang, saling menyuruh dengan mata mereka untuk membunuh Wu Yun dengan cepat, mengambil barang-barang itu dan melarikan diri, ada musuh yang kuat datang. Tapi begitu pikiran mereka berakhir, mereka langsung tercengang. Mereka berdua mendapati diri mereka benar-benar tertahan, bahkan tidak mampu menggerakkan kuku mereka 1 inci pun. Ini seni bela diri luar angkasa. Belalang sembah berbulu hitam bergumam pada dirinya sendiri dengan ngeri. Bahkan Wu Yun sangat terkejut. Seni bela diri luar angkasa, menggunakan kekuatan luar angkasa, sama dengan teknik pemicu petirnya, yaitu seni bela diri menantang surga yang menginduksi kekuatan alam. Tanpa diduga, ayah Xiao Jin sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan ini. Pengurungan spasial dapat dengan mudah dilakukan dari jarak 100 meter, saya khawatir ayah Xiao Jin setidaknya telah mencapai level volley. Di bawah tatapan ngeri kedua pria itu, Wu Yun berdiri perlahan.
Mengapa kamu tidak terpenjara di luar angkasa? Pada situasi ini, belalang sembah berbulu hitam benar-benar kebingungan. Rencana awal untuk membunuh Wu Yun akan berhasil, tetapi tiba-tiba keberadaan yang menakutkan muncul dan menggunakan seni bela diri luar angkasa untuk memenjarakan tindakan mereka. Dan yang paling menakutkan adalah, kenapa hanya mereka berdua yang dipenjara, tapi Wu Yun tidak? Mungkinkah mereka saling mengenal? Orang tua lainnya juga memikirkan hal ini, dan keduanya menatap Wu Yun dengan wajah ngeri. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar. Saya melihat 2 ekor kera besar berambut emas berjalan dari kejauhan. Mereka segera memahami bahwa aura menakutkan dan kekangan ruang ini sebenarnya dilepaskan oleh monyet berambut emas ini. Di saat yang sama, saya juga sangat bingung. Pegunungan Wuling kecil ini bukanlah tempat berkumpulnya monster-monster kuat. Bagaimana bisa ada monster yang begitu menakutkan, setidaknya di alam voli? Mungkinkah itu bala bantuan yang dibawa oleh Wu Yun? Mereka harus memeriksa kembali identitas Wu Yun. Di seluruh benua hutan belantara, kekuatan apa yang bisa membuat monster alam langit bersedia menjadi penjaga? Bahkan dengan pengetahuan mereka, hal ini belum pernah terjadi. Saat mereka sedang menebak-nebak, mereka melihat seekor monyet emas sekecil anak kecil berlari turun dari monyet emas yang sangat besar itu. Dia melompat ke bahu Wu Yun. Pada saat ini, kedua pria belalang bulu hitam menyerah sepenuhnya, dan jejak keberuntungan terakhir di hati mereka benar-benar musnah. Kedua keberadaan menakutkan ini benar-benar mengenal Wu Yun. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka, yang terkunci di ruang ini, tidak bisa bergerak setengah inci pun. Bunuh atau tidak? Sederhana dan jelas, ayah Xiao Jin bertanya singkat. Terbunuh. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku berkata, pertahankan aku. Ini berguna. Ini benar-benar berguna. Aku akan pergi ke Sekte Ping Ning sebagai agen rahasia untukmu. Aku tahu mereka merencanakan konspirasi untuk menangani bersamamu dan memaksamu untuk menyerahkan artefak. Belalang sembah berbulu hitam ketakutan hingga menjadi tidak koheren. Konspirasi apa? Wu Yun melangkah maju dan bertanya. Aku belum tahu, tapi selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku berjanji akan mencari tahu untukmu. Kata belalang bulu hitam dengan gemetar. Wu Yun mengerutkan kening, tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Terbunuh. Aku melihat ayah Xiao Jin menyapu telapak tangannya dan menghancurkan tubuh belalang berbulu hitam menjadi bubuk, dan kabut darah memenuhi udara. Orang tua alam Tian Wu lainnya benar-benar terpana. Dia berdiri di sana dengan bodoh, tanpa berbicara atau memohon belas kasihan. Pupil matanya melebar. Dia adalah orang pertama yang ketakutan hingga menjadi idiot. Ayah Xiao Jin menamparnya lagi, dan orang ini juga tertembak kabut darah. Wu Yun tidak akan pernah lunak terhadap mereka yang ingin membunuhnya. Yu Chengfeng adalah contoh terbaik. Sekarang dia telah melarikan diri ke wilayah Miao. Cepat atau lambat pasti akan keluar. Meskipun orang ini tidak sebaik master muda Universitas Barat, dia tetaplah orang yang sangat sulit. Dan belalang sembah berbulu hitam tadi mengatakan bahwa Ping Ningzong sedang merencanakan konspirasi melawannya. Meski tidak sepenuhnya dapat dipercaya, hal itu jelas bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Tampaknya seperti yang diduga, biksu palsu adalah orang yang paling sulit dihadapi. Saat ini, ayah Xiao Jin berkata lagi, apakah ada yang datang lagi? Jangan menarik perhatian mereka kali ini. Mereka akan mengotori kolam pembuatan bir saya. Saya akan mengurus mereka dulu. Wu Yun mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Saya akan menyerahkan orang tua di seni bela diri tingkat 8 kepada Anda hari itu. Anda tidak perlu melakukan apapun dengan orang di seni bela diri tingkat pertama itu hari. Apakah kamu akan pergi? Jelas sekali, ayah Xiao Jin tidak begitu percaya bahwa Wu Yun dapat melintasi begitu banyak alam untuk membunuh musuh.
Wu Yun tersenyum misterius dan berkata, "Jangan khawatir, saya sedang berlatih teknik dewa bela diri tertinggi yang menantang surga." Bisa. Begitu ayah Xiao Jin selesai berbicara, sebelum Wu Yun bisa berkedip, dia melihat bayangan melintas, dan bayangan itu benar-benar menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Wu Yun diam-diam terkejut, upaya menyusut hingga 1 inci sebenarnya telah mencapai titik ini. Lalu dia juga terbang dan terbang ke arah luar. Hua Xingchen terungkap dan auranya terungkap. Wu Yun telah merasakan posisinya. Bab 213 Segel Tingkat Bumi, Segel Langit dan Bumi. Alasan mengapa Wu Yun memilih untuk mengambil tindakan secara pribadi adalah, di satu sisi, dia ingin menguji apakah dia bisa melintasi alam besar dan membunuh musuh ketika semua kartu trufnya digunakan setelah terobosan. Tidak perlu khawatir akan terekspos di pegunungan dalam di sini, semua kartu truf bisa terungkap, termasuk artefak. Di sisi lain, dia juga ingin melihat seberapa mampukah yang disebut keajaiban besar barat di benua selatan ini, untuk mempersiapkan kompetisi selanjutnya dengan 3 keajaiban besar lainnya. Di antara orang-orang ini, Hua Xingchen adalah yang paling impulsif dan ceroboh, jadi yang terbaik adalah menyerangnya. Beberapa ratus meter jauhnya, Wu Yun dan Hua Xingchen bertemu secara tak terduga. Hua Xingchen melihat Wu Yun tidak bersembunyi, tapi justru muncul untuk menyambutnya. Setelah tertegun sejenak, dia juga sangat gembira. Namun setelah ekstasi, terjadilah keterkejutan. Seperti belalang bulu hitam, dia juga melihat bahwa Wu Yun telah mencapai alam bela diri bumi tingkat kelima. Mau tak mau aku bertanya-tanya, apa yang dialami orang ini di gunung ini hanya dalam beberapa jam. Sebenarnya meningkatkan tingkat kultivasi Shizong. Tapi semua ini tidak penting lagi, saat ini, dia hanya ingin membunuh Wu Yun dan membalas rasa malunya. Wu Yun, apakah kamu pikir kamu memiliki kartu truf terhadapku jika kamu mendapat kesempatan? Kamu terlalu naif. Beberapa waktu yang lalu, karena pembatasan sekte, aku menoleransi kamu dengan segala cara tetapi kamu menjadi agresif. Hari ini adalah hari kematianmu. Hua Xingchen mengertakkan giginya, terlihat jelas bahwa pukulan Wu Yun padanya telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Haha, apa aku memaksamu? Itu karena kamu tidak bisa menandingiku dalam segala hal, dan harga dirimu telah terhina, kan? Kamulah yang bersikap agresif. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Wu Yun tersenyum dingin, kemampuan Hua Xingchen untuk membingungkan benar dan salah tidaklah buruk sama sekali. Berhentilah bicara omong kosong dan derita kematian. Langkah pertama Hua Xingchen adalah gerakan membunuh menuju Wu Yun. Pedang panjang di tangannya mengayunkan energi pedang satu demi satu, dan itu adalah gerakan yang sama pada platform batu di Istana Kaisar Wu. Dalam sekejap, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran dari segala arah di barat, dengan Wu Yun sebagai pusatnya, dan menusuk ke arah Wu Yun. Kali ini, baik budidayanya maupun senjata spiritual tingkat tinggi di tangannya tidak terikat. Momentum pedang tajam ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena kesenjangan antara tingkat kultivasinya dan keterampilan seni bela dirinya, Wu Yun tidak melawan dengan paksa. Dia membuka mata iblis Dongyu dan menggunakan langkah naga pengembara untuk mencari celah dalam cahaya pedang. Meskipun dia memiliki artefak terbaik seperti pedang penghancur jiwa dan duri skala emas, dia pandai menggunakan tombak. Senjata lain tidak mudah digunakan dan kecepatannya akan sangat berkurang. Terkunci oleh mata iblis Dongyu, kecepatan cahaya pedang yang mendekat dengan cepat ini menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Wu Yun menemukan kesempatan itu, menangkis 3 sinar pedang, dan menghindari posisi serangan sinar pedang itu. Dengan beberapa kemampuan, kamu sebenarnya bisa lolos dari blokade cahaya pedangku, tapi jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, itu masih jauh dari cukup. Gunakan semua skill sihir yang kamu gunakan hari itu. Hua Xingchen sangat sombong, dia berharap dengan keunggulan absolutnya dalam berkultivasi, dia tidak akan pernah gagal.
Terlebih lagi, artefak Wu Yun kini ada di Akademi Danceng. Tanpa artefak tersebut, dia tidak memiliki kartu truf untuk melawannya. Tapi Wu Yun sedang tidak enak badan. Lengannya mati rasa saat ini. Meskipun dia baru saja menangkis 3 sinar pedang, energi yang kuat masih melukai lengannya. Tampaknya kesenjangan dalam budidaya tidak dapat dengan mudah dijembatani. Melihat wajah arogan Hua Xingchen, Wu Yun merasa mual. Dia awalnya ingin menggunakan 2 roh bela dirinya untuk bersenang-senang dengan Hua Xingchen, tapi sekarang, dia tidak mau, dan dia tidak ingin terus menyia-nyiakan waktu ini. Sekali lagi melihat wajah Hua Xingchen hanya akan membuatnya semakin menjijikkan. Dia merunduk dan mundur 10 meter. Dengan pikiran, roh bela diri bayangan dewa bela diri muncul, dan keseluruhan kekuatan Wu Yun langsung naik ke 2 tingkat. Sekarang kita telah mencapai alam bela diri bumi, meskipun kemampuan bonus dari roh bela diri bayangan dewa bela diri sangat kuat, situasi bonus terus-menerus ke beberapa alam tidak akan terjadi lagi. Kecuali dia memiliki cara untuk membuat roh bela diri bayangan dewa bela diri berubah dan berevolusi seperti roh bela diri naga bumi. Hua Xingchen mencibir, apakah kamu sudah melepaskan seni bela dirimu? Tidak bisakah kamu menahannya? Ayo, hari ini aku akan memberitahumu mengapa aku, Hua Xingchen, bisa disebut sebagai salah satu keajaiban besar barat di benua selatan. Tidak jauh dari situ, ayah Xiao Jin telah berurusan dengan lelaki tua di alam Tianwu, dan saat ini bersembunyi di pohon raksasa tidak jauh dari sana, menyaksikan pertempuran di sini. Perbedaan kultivasi keduanya terlalu kentara, dikhawatirkan Wu Yun akan menderita kerugian, sehingga tetap berada di sampingnya. Menghadapi sinisme Hua Xingchen, Wu Yun menyeringai dan berpikir lagi. Hanya auman naga arogan yang terdengar. Roh naga bumi muncul. Murid Hua Xingchen menyusut tajam, dan dia bisa merasakan sedikit tekanan dari Wu Yun. Tetapi orang-orang seperti dia secara alami tidak akan mengakuinya. Dia berpikir bahwa ini hanyalah tekanan yang dibawa oleh naga bumi kepadanya dan tidak ada hubungannya dengan Wu Yun. Terlebih lagi, baginya, meskipun naga bumi ini kuat, itu tidak akan pernah menjadi penghalang untuk mencegahnya membunuh Wu Yun. Sebagai tuan muda dari 10.000 orang suci sekte, tentu tidak dapat dibenarkan jika dia tidak memiliki sedikit harta di dalamnya. Tangannya. Dan saat dia melihat Wu Yun melepaskan naga bumi, bahkan ayah Xiao Jin pun sedikit gemetar. Sebagai seorang orc, meskipun ia adalah binatang suci, ia masih tabu terhadap energi naga semacam ini. Meskipun ini hanyalah energi naga tidak murni yang dipancarkan oleh naga bumi, itu masih membuat hatinya sedikit menegang. Sorot mata Wu Yun yang agak aneh membuat Dilong menyerah sepenuhnya pada kegunaannya sendiri, bahkan ia tidak mengerti bagaimana Wu Yun melakukannya. Menderita kematian, Hua Xingchen berteriak dan mengeluarkan segel dari cincin penyimpanan. Setelah melakukan gerakan tangan, segelnya langsung diperbesar beberapa kali, dan sebenarnya memiliki efek yang sama dengan dis bintang domain bela diri Wu Yun. Namun dalam hal momentum, ini tidak sedikit lebih buruk dari martial domain Stardust. Ketika dia melihat segel ini, ekspresi Wu Yun juga berubah, itu sebenarnya adalah senjata tingkat bumi. Sekte 10.000 orang suci akan benar-benar menyerahkan harta karun itu kepadamu. Segera, Wu Yun membuat rencana, sepertinya dia akan membeli segel tingkat bumi lagi hari ini. Hua Xingchen mengira Wu Yun terkejut dan berkata dengan dingin, ini adalah segel Qiankun dari sekte 10.000 orang suci saya. Ini adalah harta karun tingkat bumi. Di tangan saya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi naga bumi seperti Anda. Ya. Mengikuti pemikiran Wu Yun, pilar darah menyembur keluar dari mulut naga bumi, meledak menuju bintang. Hua Xingchen juga tidak buruk, dia mengambil alih kendali segel Qiankun dan bertabrakan dengan pilar cahaya darah. Dalam sekejap, berkas darahnya hancur. Kemudian Hua Xingchen mengendalikan segel Qiankun lagi, dan menyerang naga bumi terlebih dahulu. Serangan itu datang dengan sangat cepat dan mengancam. Wu Yun tidak punya waktu bagi naga bumi untuk menghindar,
dan sebagai roh bela dirinya, segala sesuatu tentang naga bumi dikendalikan oleh Wu Yun. Ia tidak dapat mengelak sendiri tanpa Wu Yun memberi perintah. Dengarkan saja ledakannya. Naga bumi sebenarnya adalah orang pertama yang terkena segel Qian Kun, yang terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Di saat yang sama, Wu Yun juga merasakan sakit di dantiannya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Jiwa bela diri sudah menyatu dengannya. Jika jiwa bela diri terluka, dia sendiri juga akan terluka. Untungnya, roh naga bumi cukup kuat dan mampu memblokir sebagian besar serangan, jadi lukanya tidak serius. Dia diam-diam berkata bahwa segel tingkat bumi ini sangat kuat, bahkan naga bumi pun bisa terluka karenanya, dan kemudian ekspresinya berubah. Brengsek, jika kamu berani menyentuh semangat bela diriku, aku akan menghancurkanmu. Bab 214 Si Jenius. Terus. Wu Yun sangat marah. Dia tidak tahan melawan roh naga bumi yang akhirnya dia dapatkan, tapi dia dipukuli olehmu. Bagaimana dia bisa menahannya? Naga bumi menyemburkan pilar darah lainnya, dan Wu Yun mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat. Teknik sihir yang dengan cepat dia cubit di tangannya adalah teknik pemicu petir. Hua Xingchen belum pernah melihat teknik pemicu petir Wu Yun sebelumnya, jadi ketika dia melihat Wu Yun menggunakan teknik itu lagi, dia tidak menganggapnya serius. Mari kita gunakan trik lainnya. Sambil memegang segel Qian Kun di tangannya, semburan tawa liar terdengar. Kamu jenius, jadi kenapa, hari ini aku, Wu Yun, akan membunuhmu, seorang jenius. Wu Yun mencubit mantranya, dan mantra pemicu guntur perlahan-lahan terbentuk. Di langit, awan hitam berangsur-angsur menebal. Gelombang kekuatan represif yang mengerikan perlahan-lahan muncul. Setelah Hua Xingchen menggunakan segel Qian Kun untuk mendorong kembali roh naga bumi, dia melangkah ke samping dan menatap awan gelap yang mengepul di langit. Ekspresinya berubah seketika, dan di dalam awan gelap, guntur ungu yang menakutkan mulai berkumpul. Dia bisa merasakan kekuatan hukum alam perlahan menyebar ke arahnya, dan kekuatan penekan yang tak terlihat muncul. Ini, apa ini, yang sebenarnya bisa memicu kekuatan guntur antara langit dan bumi? Hua Xingchen berangsur-angsur menjadi sedikit lesu. Bahkan dia, tuan muda dari 10.000 orang suci sekte, belum pernah melihat atau bahkan mendengar sihir yang menantang surga seperti itu. Melihat Wu Yun, dia melihat Wu Yun sedang mencibirnya saat dia menggunakan senjata ajaib. Tanpa sadar, aku merasakan telapak tanganku menjadi dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Wu Yun terlalu buruk, sangat mengerikan. Kemudian dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan memperkuat kemauannya. Pada saat ini, sepertinya seni bela diri magis yang menyebabkan guntur belum selesai, dan dia harus dihentikan. Di tempat lain, di atas pohon raksasa, ayah Xiao Jin juga menatap dengan mata terbelalak. Untuk makhluk seperti dia telah melihat banyak hal, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yun, seorang pemuda, benar-benar memiliki sihir yang menantang surga. Ini adalah teknik pemicu guntur yang bahkan lebih kuat daripada keterampilan bela diri pengurungan ruang angkasa. Hal yang sama dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan alam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengkonfirmasi identitas Wu Yun. Dia harus menjadi pewaris Dewa Perang. Mustahil sihir yang menantang surga muncul di benua hutan belantara. Seperti pengurungan spasialnya, itu diwarisi dari klan monyet suci mereka. Dan sepertinya teknik pemicu petir Wu Yun juga diwarisi oleh Dewa Bela Diri. Pada saat ini, Hua Xingchen sedang melemparkan segel Qian Kun yang diperbesar berkali-kali ke arah Wu Yun. Momentumnya sangat kuat, pada saat ini, dia akhirnya merasakan tekanan tak berujung yang diberikan Wu Yun kepadanya, dan dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Jika Wu Yun tidak dapat dihentikan, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menghindari pemboman yang menggelegar. Untuk mencegah Wu Yun menggunakan naga bumi untuk menghentikannya lagi, dia juga punya rencana cadangan. Namun kali ini Wu Yun tidak menggunakan roh naga bumi lagi, melainkan mengingat roh naga bumi di belakangnya.
Saat ini, dia juga telah selesai menggunakan teknik menggambar petir. Gemuruh. Kilatan guntur turun dari langit, menghantam segel Qiankun sang bintang. Kekuatan guntur sangat menakutkan. Ini adalah serangan yang dibebankan Wu Yun. Dia tahu bahwa kekuatan serangan balik dari teknik menggambar gunturnya sangat kuat. Semakin lama ditunda, semakin besar kerusakan yang menimpanya. Oleh karena itu, dia memusatkan serangan terkuatnya dan menyerang Hua Xingchen terlebih dahulu. Meskipun segel Qiankun memblokir sebagian kekuatan guntur Hua Xingchen, bagian sisanya masih membuatnya tidak dapat menahannya. Bahkan jika itu hanya akibat dari serangan paling kuat ini, teknik menggambar guntur, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Hua Xingchen. Kekuatan guntur yang mengerikan langsung menyerang organ dalamnya, di bawah pengaruh kekuatan guntur. Energi spiritual dalam tubuh Hua Xingchen langsung dikalahkan, dan bahkan dantiannya pun rusak parah. Karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, segel Qiankun terjatuh dari tangannya, dan dia dengan cepat jatuh ke tanah dari udara. Melihat Hua Xingchen terluka parah, Wu Yun tidak berani terlalu serius dan segera menarik teknik pemicu petir. Serangan balasan saat ini masih dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Jika berlanjut untuk beberapa saat, dia mungkin terluka parah lagi. Menarik teknik pemicu guntur, dia menghindar dan mengambil alih segel Qiankun. Dia menghindar lagi dan mendarat di samping Hua Xingchen yang terluka parah. Melihatnya dengan dingin, dia mencibir, Tianjiao, apakah ini yang disebut Tianjiao? Tidak lebih dari itu. Hua Xingchen terluka parah, seluruh tubuhnya hangus hitam karena kekuatan guntur, dan darah yang menetes dari mulutnya mewarnai seluruh pakaiannya menjadi merah. Saat ini, wajahnya terlihat kesakitan, dan ada ketakutan di matanya, namun dia tetap menolak mengaku kalah. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, Wu Yun, segera kembalikan padaku. Jika kamu berani mengambil harta paling berharga dari Sekte 10.000 orang suci, segel Qiankun, aku, Sekte 10.000 orang suci, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Wu Yun merasa konyol. Kembalikan padamu. Yang ingin kuambil hari ini bukan hanya segel Qiankun. Aku khawatir hidupmu akan tetap di sini selamanya. Cibiran Wu Yun membuat kulit kepala Hua Xingchen tergelitik, dan ketakutan di matanya menjadi semakin parah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu berani membunuhku, aku adalah tuan muda dari Sekte Wan Sheng. Jika kamu membunuhku, kamu akan menanggung murka paling mengerikan di gerbang semua orang suci. Wu Yun tersenyum ringan, memegang pisau perak di tangannya, mengarahkan ujung pistol ke tenggorokan Hua Xingchen. Sejauh yang saya tahu, bukan perintah sekte yang ingin Anda bunuh saya. Jika Anda mati di sini, tidak orang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Murid Hua Xingchen berkontraksi, dia benar-benar ketakutan oleh Wu Yun, dan ketakutan akan kematian muncul dari pintu batinnya. Dia berkata, jangan bunuh aku. Seseorang tahu bahwa jika aku mati, mantis bulu hitam dan yang lainnya pasti akan memberitahukan hal ini kepada publik. Saya khawatir mereka tidak akan dapat berbicara sampai kehidupan selanjutnya. Mereka sudah mati. Tubuh Hua Xingchen mulai sedikit gemetar. Pada saat ini, Hua Xingchen mengeluarkan koin bintang dari cincin penyimpanan dengan kecepatan kilat. Koin bintang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian ruangnya sedikit terdistorsi dan berfluktuasi. Wu Yun menutup matanya tanpa sadar. Melihat lagi, Hua Xingchen tidak terlihat. Dia diam-diam mengatakan bahwa koin bintang ini adalah salah satu harta karun dari 10.000 orang suci sekte. Masing-masing kekuatan besar barat di benua selatan memilikinya. Bersama-sama mereka dapat memberikan pukulan yang mengerikan. Satu saja tidak akan banyak berpengaruh. Saya tidak menyangka itu bisa digunakan sebagai senjata ajaib luar angkasa untuk melarikan diri. Wu Yun menatap ruang bengkok di depannya. Sepertinya koin bintang ini dengan paksa merobek ruang itu, memungkinkan Hua Xingchen melarikan diri. Jika Hua Xingchen dibiarkan melarikan diri kembali ke sekte,
itu pasti akan merugikannya tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Wu Yun mengerutkan kening, tapi dia tidak tahu kemana harus mengejar Hua Xingchen. Lagi pula, untuk saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan luar angkasa. Pada saat ini, cakar emas besar tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia benar-benar menyelidiki ke dalam ruang yang sedikit terpelintir, dan kemudian dengan tarikan yang tajam, ia benar-benar menarik Hua Xingchen yang melarikan diri keluar dari kehampaan. Wu Yun kagum karena ini adalah ayah Xiao Jin. Di luar dugaan, ayah Xiao Jin tidak hanya bisa membatasi ruang, tapi juga mendeteksi objek dari kehampaan. Pemahaman tentang ruang ini sungguh menakutkan. Bab 215 Penggabungan Api Suci. Namun, Wu Yun salah paham. Ayah Xiao Jin jauh dari sekuat itu, tetapi ruang yang terkoyak dan terpelintir oleh koin bintang itu belum tersegel. Jika tidak, bahkan ia tidak akan berdaya. Terima kasih. Wu Yun berterima kasih pada ayah Xiao Jin. Hua Xingchen terlempar ke tanah karenanya. Hua Xingchen secara paksa ditarik keluar dari celah ruang angkasa oleh kekuatan pengikat yang sangat besar ini, dengan panik. Dia awalnya mengira hidupnya tidak dalam bahaya setelah melarikan diri ke ruang yang dibuka oleh Star Coin. Tanpa diduga, dia ditarik kembali oleh Seng Sheng. Dan ketika dia kembali dan melihat ayah Xiao Jin, aura menakutkan membuatnya langsung merasa putus asa. Dia tiba-tiba mengetahui segalanya, mengapa Wu Yun mengatakan bahwa ketiga belalang berbulu hitam itu sudah mati. Dia tidak mempercayainya pada awalnya. Tapi sekarang tampaknya dengan bantuan keberadaan yang begitu menakutkan, mudah untuk membunuh ketiganya. Dari mereka. Mau kabur. Haha. Wu Yun mendengus dingin, dan menusuk jantung Hua Xingchen dengan satu tembakan demi satu. Di ambang kematian, Hua Xingchen mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah, Wu Yun, kamu akan menyesalinya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan koin bintang di tangannya. Wu Yun sedikit mengernyit. Koin bintang ini dapat mengobrak-abrik ruang. Sepertinya itu adalah senjata ajaib yang kuat, tapi dia tidak menyangka akan dihancurkan olehnya. Tapi kenapa dia menghancurkannya? Untuk menghentikanku mendapatkannya. Tetap. Mungkinkah koin bintang ini bisa terhubung ke gerbang All Saints? Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yun berubah. Jika seperti yang dia harapkan, maka orang-orang dari Sekte Wan Sheng akan segera mengetahui tentang kematian Hua Xingchen dan datang ke sini. Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Sekte 10.000 Orang Suci, tetapi mampu menduduki salah satu kekuatan barat di seluruh benua selatan selama ribuan tahun pasti memiliki kekuatannya. Jika mereka benar-benar keluar dengan kekuatan penuh, saya khawatir orang tua Xiao Jin pun mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Sepertinya kita harus segera pergi dari sini. Saat dia berbicara, Wu Yun mulai menjelajahi Hua Xingchen tuan muda yang agung dari 10.000 orang suci sekte pasti memiliki banyak hal baik dalam dirinya. All Saints Gate, aula utama. Pemilik All Saints Gate sedang bermeditasi di kasur di kursi utama. Pria ini berwatak anggun, berpenampilan paruh baya, dan tidak memiliki jejak aura, layaknya orang biasa. Namun semakin ia mampu melakukan hal tersebut, semakin membuktikan bahwa orang tersebut kuat dalam kultivasi. Kini, dia telah mencapai ranah voli. Tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan aura menakutkan keluar darinya. Mata tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya keluar darinya. Melihat perubahannya, wakil ketua sekte dari Sekte Wan Sheng, yang juga berada di aula utama saat ini, mengerutkan kening dan bertanya, Master Sekte, ada apa? Koin bintangnya rusak dan bintangnya mati. Meski nadanya tenang, namun membuat orang merasa ketakutan. Wakil ketua sekte juga mengubah ekspresinya, apa, Xingchen sudah mati? Siapa yang melakukannya? Bagi orang-orang seperti master dari 10.000 orang suci sekte, kegembiraan dan kemarahannya sudah lama tidak terlihat. Meskipun hatinya mendidih karena amarah saat ini, ekspresinya tidak berfluktuasi.
Dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Ikutlah denganku ke pegunungan Wuling." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang ke dalam aula, yang secara alami merupakan prestasi ajaib menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Di pegunungan Wuling, Wu Yunji memeriksa tubuh Hua Xingchen, dan ada banyak hal baik pada dirinya. Selain segel Qiankun yang sudah didapat, ada juga pedang spiritual bermutu tinggi. Selain itu, ada beberapa obat peri yang tersebar dan banyak ramuan, tetapi hal ini tidak terlalu menarik bagi Wu Yun. Kemudian, Wu Yun menggunakan tangan Ziji Tianyin untuk mengeluarkan api roh hijau dari perut Hua Xingchen. Inilah yang paling diinginkan Wu Yun. Pada awalnya, api roh hijau itu sedikit ganas, tetapi saat Wu Yun melepaskan api roh hijau sucinya, api roh hijau ini benar-benar jujur, dan ia menjauh dengan patuh dan berhenti bergerak. Wu Yun menatap ayah Xiao Jin dan berkata, "Senior, tolong lindungi saya. Saya ingin menggabungkan 2 api suci ini sekarang." Ayah Xiao Jin juga cukup terkejut, dia tidak menyangka mereka semua memiliki api kudus. Yang lebih mengejutkannya adalah Wu Yun sebenarnya ingin memadukan 2 api suci ini bukanlah perkara sederhana. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk, "Oke." Setelah itu, Wu Yun berhenti memikirkan hal lain dan menatap api roh hijau suci di tangannya dan api roh hijau yang melayang di atas tubuh Hua Xingchen. Mengintegrasikan api kudus bukanlah tugas yang mudah. Meskipun api spiritual hijau suci Wu Yun memiliki kemampuan untuk menelan api spiritual hijau ini, tidak akan ada konsekuensi di Akademi Danceng, tempat pertemuan api nyata dan api bumi tingkat atas, sama-sama cocok dan bersaing satu sama lain. Namun peleburan api kudus pada akhirnya akan menimbulkan reaksi balik. Bagaimanapun, budidaya Wu Yun terlalu lemah, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan balik ini. Ini adalah kesempatan yang tidak ingin dilewatkan oleh Wu Yun. Api suci langit dan bumi sangat sulit ditemukan. Jika Anda melewatkan saat ini, kapan Anda harus menunggu hingga Anda ingin bertemu dengannya lagi? Apalagi tanpa cara rahasia khusus, api suci ini tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jika ingin memilikinya hanya ada satu cara yaitu peleburan dan pemurnian. Jika tidak, tuan rumah akan mati. Segera, ia akan melarikan diri antara langit dan bumi dan kembali ke tempatnya semula. Wu Yun melambaikan telapak tangannya dan menyedot api roh hijau ke telapak tangannya. Teknik Dewa Bela Diri Taisang beroperasi, dan kedua telapak tangan berinteraksi. Api roh hijau di tangan kirinya, api roh hijau suci di tangan kanannya, Wu Yun menggabungkannya menjadi satu. Setelah melalui banyak liku-liku, api roh hijau suci akhirnya menelan api roh hijau sepenuhnya. Segalanya tampak tenang, dan tidak ada reaksi balik yang diharapkan Wu Yun. Apa yang terjadi? Baru saja melahapnya. Mengapa api spiritual hijau suci belum menjadi lebih kuat? Ini sungguh tidak normal, masuk akal jika setelah menelannya, api spiritual hijau suci pasti akan jauh lebih kuat. Namun alih-alih menguat, api spiritual hijau suci tidak menunjukkan fluktuasi sama sekali. Saat Wu Yun sedang bingung, tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Api spiritual hijau suci tiba-tiba menjadi ganas. Wu Yun ingin mengendalikannya, tetapi ternyata itu seperti kuda liar yang berlari liar dan tidak terkendali sama sekali. Dalam sekejap, semua makhluk dalam jarak 100 meter dengan Wu Yun sebagai pusatnya dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh api spiritual hijau suci yang manik. Ayah Xiao Jin juga terbang menyingkir dan mundur 100 meter. Dan pada saat Seng Qing Ling Huo menjadi manik, ekspresi Wu Yun menjadi semakin menyakitkan. Dia hanya merasakan 2 gelombang panas kuat bertabrakan di tengah dan barat meridiannya. Meskipun api suci ini ada sendiri, ia telah menyatu dengan Wu Yun, dan Wu Yun sendiri dapat merasakan apa yang bertahan di dalamnya. Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa api roh hijau sedang melakukan perlawanan terakhirnya, mencoba menerobos menelan api roh hijau suci.
Meskipun benar-benar dipadamkan oleh api spiritual hijau suci, itu juga merupakan api suci dan masih mengalami perjuangan terakhir yang sengit sebelum berada di ambang kepunahan. Namun kerusuhan itu agak terlalu kejam. Api spiritual hijau suci mungkin tidak menjadi masalah, namun cukup kuat untuk mendukungnya menelan api spiritual hijau ini. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Tapi Wu Yun tidak bisa. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, setiap kali waktu diperpanjang, rasa sakit yang dideritanya akan semakin dalam. Setelah titik kritis ketahanan tercapai, meridian Wu Yun pasti akan berlubang akibat dampak dua gelombang panas ini. Meski menyakitkan, namun Anda harus bertahan, karena Anda telah memilih untuk melakukan ini, Anda tidak boleh menyerah. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan sampai api spiritual hijau suci benar-benar menelan dan menundukkan api spiritual hijau tersebut. Pada saat ini, pupil mata besar ayah Xiao Jin di kejauhan menyusut tajam, dua sinar cahaya keluar dari matanya, dan dia melihat ke kejauhan. Hah! Ada manusia yang mendekat. Alam melonjak, alam transformasi ilahi. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.